Cara penggunaannya takutnya sudah diserahkan ini bingung gunainnya, ya. Masa harus manggil Pak Haji Sawira tolongin. Kalau Pak Haji Sawiranya lagi ada di rumah, ya kan? Jadi Bapak Ibu harus tahu cara penggunaannya, ya. Ini bisa kita katakan tabung apar, alat pemadam api ringan. Kenapa dibilang alat pemadam api ringan? Karena bisa dibawa. Masih bisa dijinjing dengan berat 6 kilo, masih bisa kita jinjing. Sampai 12 atau 16 kilo masih dikatakan apar. Ada lagi dengan istilah apal. Apa itu? Alat pemadam api berat atau alat pemadam api beroda. Pernah lihat di pom bensin? Besar, tidak bisa dijinjing, maka dikatakan apal. Ya, ini jenisnya dry chemical powder. Ketika dikeluarkan nanti jenisnya seperti serbuk, seperti tepung. Nih, cara penggunaannya, Bapak Ibu letakkan di bawah. Ya, nih. Nah, ini seperti ini. Anggap aja ini di bawah. Nih, sekarang kita taruh di sini biar kelihatan. Jadi peletakan sudah diletakkan, kita pasang kuda-kuda. Anggap aja ini di bawah ya, biar Bapak Ibu kelihatan. Setelah kita ambil, nih misalnya ditaruh di sini, aparnya ditaruh di rumah ketua paguyuban. Kebakarannya di depan gang. Jangan langsung kita bawa ini apar ke depan gang. Ketika ambil di rumah ketua, kita ambil kemudian kita lakukan tes pancur. Ya, yang pertama kita sudah ambil, kita duduk dengan posisi kuda-kuda, kita cekek dulu lehernya pakai tangan kiri. Nih udah dicekek. Kemudian dibuka segelnya, ini mudah putus. Nih segel ini mudah putus. Warna putih. Ketika segel sudah terlepas, kita cabut pennya. Nih pennya nih, besi yang ini. Karena kalau pen ini tidak dicabut, sampai kapanpun kita tidak bisa menggunakan. Kita sudah cabut, kemudian ambil selangnya. Ambil selang, pegangnya paling ujung karena ini jenis powder. Kita pegangnya paling ujung, jangan di bawah sini. Ntar begini-gini nih, karena ini bertekanan. Jadi kita pegang paling ujung, kita arahkan dulu ke atas, dan kita hentakkan satu kali. Des, ini keluar, serbuknya keluar, baru kita bawa ke sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Takutnya kita sudah ambil jauh-jauh, mau menuju memadamkan api di depan gang, kita mau pakai ke berfungsi. Ya, maka kita harus lakukan uji coba dulu. Ketika ini sudah berfungsi, baru lari ke sana. Tapi ini saya pakai slow motion. Kalau Bapak nanti kejadian, langsung ambil, buka pin, lari. Tapi kalau Bapak ikutin seperti saya, ambil, ditaruh, buka segel, itu lambat, api keburu besar. Jadi lakukan dengan secepat mungkin. Ya. Jadi apar ini jangan terlalu disayang pada saat akan melakukan uji cobanya. Jangan dideketin sini. Ini kita pakai ulir. Takutnya sudah usia ini apar, ketika kita akan hentakan terjadi macet di atas, maka dia lepas dari sini terkena anggota tubuh kita. Maka harus jarak 1 lengan. Ya, baik di depan maupun di samping. Ya. Ada yang sudah pernah coba belum? Belum. Tapi ini kalau saya coba baru saya. Karena kalau dia sudah dikeluarkan, besoknya udah nggak bisa dipakai lagi. Basi. Ya. Dan sistemnya ini tidak bisa dikredit dengan jangka waktu yang lama. Paham maksud saya, Pak? Ini malam minggu.
ini malam minggu, kita pakai baru satu gejosan api padam. Tapi kan masih berat, taruh lagi rumah kedua. Besok pagi Bapak pakai, udah nggak bisa. Karena anginnya terus keluar. Ketika sudah dilepas, anginnya sudah keluar. Tapi dalam waktu yang bersamaan bisa dikredit. Nih, Bapak sudah padamin, di sebelah kanan padam, pindah ke sebelah kiri padam, kemudian ke depan padam. Itu kan kreditnya beda-beda dengan waktu yang bersamaan. Tapi kalau tidak dengan waktu yang bersamaan, sudah tidak bisa. Harus diapain? Isi ulang. Ya, harus segera diisi ulang. Bapak, nih Bapak RT, Bapak RW, ini harus rajin dicek. Harus rajin dicek, penyimpanannya juga harus tepat, yang mudah dijangkau sama masyarakat. Kalau memang di sini ada posko keamanan, taruh di posko keamanan. Kalau Bapak taruh di dalam rumah Bapak keluar gerbang terkunci, kemudian ada kebakaran, ini warga mau minjem apar susah, karena ini aparnya bukan apar pribadi. Ini diserahkan untuk warga Sudimara, Pinang yang berada di wilayah sini. Kalau kurang ke Pak RT Sarip aja. Kalau kurang Pak, saya kagak dapet, ke Pak RT Sarip. Berapa duit gitu? Beli lagi. Ya. Ada yang bisa Pak? Cara penggunaannya tadi bisa dipahami? Bisa. Ayo tanya aja nggak apa-apa. Sebelum ditutup, tanya. Nih, saya udah menjelaskan tentang nyala api ditutup dengan karung basah kalau kita tidak punya apar. Kemudian kebocoran gas LPG, seberapa paniknya, seberapa sulitnya sampai sering terjadi kebakaran. Nih Bapak Ibu semua sudah tahu kalau gas itu bocor harus seperti apa. Kemudian penggunaan apar, silakan yang mau bertanya. Ya, siap. Tadi kan misal bocor. Ya. Bocornya kan ya bukan di ujung tadi kayak tadi. Ya. Di bawah di ventilator. Ya. Kita panik, kita pakai ini bisa padam nggak Pak? Bisa padam. Tapi kalau gasnya itu berada di pusat, nih Pak, berada di pusat sini, dia nggak padam. Tadi kan saya bilang, makanya ketika bocor di sini, evakuasi keluar, khawatir nyala api. Kenapa tidak bisa? Ini langsung tekanannya. Kalau dia belum habis, nggak padam. Makanya liatin aja. Tapi kalau Bapak berani, liatin aja. Tapi kan ibu Bapak takutnya apa? Meledak katanya, gitu kan? Kebakaran gas LPG, dia nggak pernah meledak. Kalaupun dia terbang, nyusun di gudangnya seperti ini Pak. Oh, dibalik. Jadi ini kena tekanan nyala api, dia terbang. Ya, karena apinya kencang. Tadi aja saya buka belum seberapa besar, melalui regulator apinya sudah seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang tadi pegang untuk menutup, ada tekanan Pak. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kebocoran pada selang bisa kita padami dengan apar atau kita buka regulatornya. Bocor pada regulator kita bisa. Tapi bocor di sini jarang terjadi menimbulkan api kalau kita tidak lakukan nyala api. Karena ini jauh Pak Naro, nggak mungkin Bapak mepet dengan kompor, ya kan? Ya, pasti ada jeda. Ini kompor, dia di bawah. Tuh. Paham Pak? Ada lagi pertanyaan? Ada? Tadi Pak Haji Mariono alhamdulillah bilang di Sudimara nggak ada tempat pembuangan sampah akhir.
takutnya biasanya kelalaian terjadi akibat iseng-iseng bakar. Kemarin kami petugas pemadam kebakaran nggak pulang tuh 15 hari karena pantang pulang sebelum padam. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup ya, Bapak, Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Apabila ada yang kurang dari materi yang saya sampaikan, di sini saya masih dalam proses belajar juga. Kita sama-sama belajar karena setiap zaman, setiap tahun ada perubahan terus. Nanti akan datang lagi seperti kompor listrik. Kami harus mempelajarinya. Seperti itu Pak Haji ya. Setiap tahun Pak Haji Sawira berpengalaman di pemadam kebakaran. Setiap tahun itu berbeda-beda. Apalagi sekarang mobil dan motor sudah banyak menggunakan listrik. Ya, jadi di rumah harus kita siapkan safety-nya. Apabila terjadi kebakaran, kita sudah bisa untuk menanggulanginya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian bersama tim. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.